pernah dengar tuh, ada tikus yang bisa bawa penyakit menular pada waktu banjir terutama. Nah, tapi kok istilahnya itu tidak penyakit tikusisasi atau tikus yang lainnya, ya kayak korupsi gitu. Wah, beda. Kalau itu namanya tikus berdasi. Tapi kalau penyakit karena tikus itu disebut sebagai leptospirosis. Nah, pengen tahu apa itu leptospirosis? Ini bukan lepto-lepto yang ngambil-ngambil itu, ya. Ini karena penyakit. Yuk kita lihat dari sudut pandang kacamata dokter. Tikus adalah hewan pengerat yang dia itu bisa sembarangan, pipis sembarangan, dan beranak pinak juga sembarangan. Banyak sekali dia. Nah, BAB-nya ini atau mungkin pipisnya ini, nah itu mengandung berbagai macam penyakit. Nah, penyakit inilah yang biasanya kita sebut sebagai leptospirosis. Kalau klepto, Bukan ya, bukan klepto. Klepto itu koruptor namanya. oh iya dok, baru tahu. Ah, Nah, penyakit leptospirosis ini merupakan suatu indikasi bagaimana keadaan di dalam komunitas tersebut. Apakah komunitas tersebut memiliki indikator kesehatan yang baik atau tidak? Nah, kalau misalkan di dunia nyata ini ada indikator koruptor, kalau tinggi berarti di sana tidak baik-baik saja, maka di suatu daerah kalau misalkan indikator leptospisirosisnya ini meningkat, nah ini bisa jadi juga kesehatannya tidak baik-baik saja. Oh, jadi daerah tersebut bisa dikatakan kumuh gitu ya dok ya? Bisa jadi, ya, kumuh ini bisa juga karena memang dianya sendiri kurang baik dalam menangani kesehatan, kebersihan, bisa juga karena dia itu terjadi suatu banjir. Oh, Nah, penyakit ini dia itu menular melalui kontak air, tanah, yang kemudian tidak sengaja masuk ke dalam makanan kita. Nah, dimakan tuh. Nah, ini bakteri-bakteri atau apapun yang dari sisa-sisa tikus. Nah, jadi penyakit akhirnya. Selain dari makanan, bisa dari luka, kemudian juga dari selaput lendir, ya. Misalkan mata kalian terkena air kencing tikus, luka kalian kena air kencing tikus, maka kalian bisa mengalami leptospirosis juga. lalu gejalanya gimana ini dok? Gejalanya itu mulai dari demam tinggi, sakit kepala, kemudian nyeri otot, nah terutama di bagian betis dan di bagian punggung sini. Nah, matanya juga merah tuh. Nah, ada mual, muntah, diare, dan juga ada ruam-ruam di bagian kulitnya. Wah, ngeri sekali ya dok ya? Oh, bukan cuma itu. Kalau terjadi suatu hal yang sangat berat, maka bisa terjadi gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini bisa ditambahi lagi dengan gagal hati. Nah, selain itu terjadi suatu perdarahan, terjadi juga penyakit di dalam otak. Nah, terjadi juga gagal nafas. Wah, banyak sekali ini yang bisa terjadi pada waktu leptospirosis. Untuk tahu ini penyakitnya leptospirosis gimana dok? Nah, bisa dilakukan suatu tes darah, kemudian urin, tes fungsi hati, ginjal, bahkan juga bisa dilakukan PCR, kultur bakteri, dan lain sebagainya. Ribet juga ya? Betul, penyakit ini sangat ribet sekali nih. Pengobatannya pun juga sangat banyak. Dikasihkan antibiotik, obat simptomatik, kemudian cairan infus, perawatan rumah sakit, dan lain sebagainya. Nggak bisa berkata apa-apa ya. Pencegahannya ini sangat mudah. Hanya kalian itu harus menjaga diri kalian dan menjaga kebersihan lingkungan kalian. Kalau misalkan ada tikus, segera untuk dilakukan pemusnahan massal. Aduh, tikus satu aja sulit dok. Eh, ya juga ya.
tikus-tikus di Indonesia juga sulit ditangkap. Jadi penyakit leptospirosis ini adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya, bahkan bisa mematikan. Nah, hal itu juga sama dengan koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Bisa menyakitkan, bahkan mematikan rakyat kecil. Nah, oleh karena itu, mari kita musnahkan segala macam tikus. Entah itu tikus yang ada di dapur atau tikus yang berdasi. Kalau misalkan ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan, silakan komen di kolom komentar. Saya Dr. Yo, wassalamualaikum.